Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, apalagi sekarang kita sedang berada di pandemi COVID-19 yang terus merajalela di Indonesia. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kakak berharap semoga kita selalu diberikan semangat yang luar biasa untuk selalu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Apalagi di tengah pandemi COVID ini kita diharuskan untuk work from home atau belajar dari rumah. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan membuat video pembelajaran. Untuk nantinya kakak harapkan video pembelajaran ini dapat mengantarkan materi yang ingin kakak sampaikan kepada adik semua agar bisa dicermati dan bisa ditelaah dengan baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Richard Didaryanto. Adik-adik semuanya bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Richard. Dan saya sekarang berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Indonesia angkatan 2017, yang saat ini kakak sedang bertugas untuk menjadi guru KPL di SMA Brawijaya Smart School Malang. Baik adik-adik sekalian, langsung saja kita menuju ke topik bahasan kita pada kesempatan kali ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Baik adik-adik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan definisi dari tes LHO. Jadi tes LHO merupakan salah satu tes yang memiliki tujuan dan fungsi. Yang pertama, mengatasi sebuah permasalahan. Yang kedua, sebagai salah satu cara kita untuk menemukan sebuah teknik baru. Yang ketiga, bisa sebagai salah satu langkah untuk kita mencermati sebuah perkembangan di sebuah objek yang kita teliti tentunya. Dan bisa sebagai salah satu teks yang digunakan sebagai sumber informasi terpercaya untuk kita bisa mendalami lagi informasi mengenai topik yang akan kita bahas, seperti itu. Teks LHO sendiri memiliki beberapa struktur dan ciri yang nantinya akan kita bahas bersama-sama melalui analisa sebuah teks contoh LHO yang nantinya kakak akan berikan melalui tayangan video. Dan nanti adik-adik sekalian bisa memпause video ini untuk nantinya bisa membaca lebih cermat lagi tes LHO yang akan kakak berikan sebagai contoh. Dan akan kita analisa secara bersama-sama. Baik, langsung saja kita simak tes LHO berikut ini. Adik-adik, setelah tadi adik-adik sudah membaca teks LHO yang sudah kakak berikan, mari kita secara bersama-sama membahas mengenai struktur dan ciri yang terdapat dalam teks LHO dengan judul Pohon Kelapa. Sebelumnya, teks LHO sendiri memiliki 4 struktur. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat, dan yang keempat ada penutup maupun kesimpulan. Nah, jika kita melihat pada tes LHO yang berjudul Pohon Kelapa ini, definisi umum terletak pada paragraf 1, 2, dan 3. Nah, jika adik-adik sekalian mencermati yang terdapat pada paragraf 1, 2, dan 3, di sini kenapa dikategorikan sebagai definisi umum? Karena definisi umum sendiri merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan secara garis besar mengenai apa topik yang akan kita kaji pada tes LHO ini. Dan di sini kita dapat mengetahui bahwa sudah dijelaskan mengenai garis besar pohon kelapa itu seperti apa, dan kelapa sendiri merupakan sebutan dari nama buah apa dan sebagainya. Dan juga terdapat ciri khusus pada definisi umum, yakni menggunakan kata adalah ataupun merupakan untuk menjelaskan sebuah topik yang akan kita kaji. Baik, selanjutnya mari kita lanjut ke struktur yang kedua, yakni deskripsi bagian, yang jika kita lihat pada tes LHO yang sudah kakak berikan terletak pada paragraf ke-4 dan 5. Kenapa paragraf 4 dan kelima ini dikategorikan sebagai deskripsi bagian? Karena di sini mengandung penjelasan yang lebih detail atau lebih khusus dari topik yang kita kaji, dan itu merupakan salah satu definisi dari deskripsi bagian. Kemudian lanjut deskripsi manfaat, yang jika dalam teks LHO yang sudah kakak berikan di sini terletak pada paragraf 6 dan 7. Yang kita dapat cermati bahwasanya pada paragraf ini menjelaskan mengenai manfaat tentunya, karena dari deskripsi manfaat sendiri yakni bagian dimana dijelaskannya sebuah manfaat dari topik yang akan kita kaji. Kemudian yang terakhir ada definisi penutup. Di sini definisi penutup terletak pada paragraf akhir tentunya, yang menyatakan para dokter juga meyakini dan sebagainya. Ini paragraf terakhir tersebut menduduki sebagai struktur definisi penutup. Baik adik-adik sekalian, tadi merupakan struktur-struktur yang terdapat pada tes LHO sudah kakak berikan, dan dapat disimpulkan bahwasanya teks yang sudah kakak berikan tadi lengkap
Ada 4 struktur di dalamnya, yakni ada definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan juga penutup. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri yang terdapat pada teks LAO. Yang pertama kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan yang terdapat pada teks LAO yang sudah kakak berikan. Pada teks LAO yang sudah kakak berikan terdapat ciri kebahasaan yang pertama, yakni nomina. Nomina adalah kata benda yang jika kita lihat pada teks yang telah kakak berikan, di sini ada pohon kelapa, palem, manusia, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk kata benda yang terdapat pada teks LAO dengan judul pohon kelapa. Kemudian kedua ada verba atau kata kerja. Di sini terdapat kata adalah, menetapkan, disesuaikan, kemudian berarti, dibuat, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk ciri kebahasaan terdapat pada teks LAO yang sudah kakak berikan. Kemudian selanjutnya terdapat konjungsi. Ini sudah pasti ada di dalam teks LAO. Bentuk dari konjungsi sendiri adalah dan, agar, yang, sehingga, dan sebagainya. Kemudian ada pula diksi. Di sini diksi dalam teks LAO lebih sering digunakan dalam bentuk diksi baku, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita dapat menemukan diksi-diksi yang tidak baku dalam teks LAO, karena kembali lagi pada tujuan teks LAO sendiri itu dibuat untuk apa, seperti itu. Dan ciri selanjutnya yang terdapat pada teks LAO yang sudah kakak berikan, terdapat kalimat deskripsi dan juga kalimat definisi. Yang jika kita lihat dari pengertiannya, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menjelaskan secara lebih detail, yang jika dalam teks yang sudah kakak berikan terdapat pada kalimat bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar, dan sebagainya. Itu merupakan sebuah kalimat deskripsi. Dan selanjutnya kalimat definisi, yang jika kita lihat dari pengertiannya, kalimat definisi merupakan kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan. Nah, jika dalam teks yang sudah kakak berikan terdapat contoh, yakni pada kalimat pohon kelapa atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem. Nah, kata merupakan di sini berperan sebagai kalimat definisi. Jadi adik-adik, tadi merupakan ciri-ciri kebahasaan yang sudah berhasil kita analisa, yakni yang pertama kita menemukan adanya verba, kemudian ada nomina, kemudian ada konjungsi, kemudian ada bentuk diksinya baku atau tidak baku, kemudian yang terakhir ada kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Di sini setelah tadi adik-adik sudah mencermati pembahasan yang sudah kita bahas tadi, mungkin adik-adik sudah tahu namun belum sadar saja mengenai ciri dari teks LAO. Yang pertama, teks LAO merupakan salah satu teks yang memberikan informasi tentunya. Nah, seperti contoh tadi, teks LAO yang sudah kakak tampilkan itu memberikan informasi mengenai pohon kelapa. Yang kedua, teks LAO merupakan teks yang pembahasannya merupakan objek tunggal. Dan kemudian data dari teks LAO sendiri merupakan fakta dan memang ada kebenarannya, memang betul adanya, dan juga dari sumber referensi yang terpercaya juga. Nah, di sini tidak boleh terdapat ada penyimpangan pendapat. Penyimpangan pendapat yang dimaksudkan adalah contoh jika fakta kebenarannya adalah A dan kita menuliskan B, nah itu tidak boleh karena itu termasuk pada manipulasi data. Jadi dalam tes LAO tidak dibenarkan adanya tindakan seperti itu. Dan dari sifat tes LAO sendiri ini memiliki 3 jenis sifat, yakni yang pertama komunikatif, subjektif, dan juga objektif. Nah, komunikatif yang dimaksud di sini adalah bahasanya mudah dimengerti dan mudah dipahami. Untuk informatif sendiri, dia mengandung banyak informasi di dalamnya, seperti pada contoh yang sudah kakak berikan tadi juga memberikan banyak sekali informasi mengenai pohon kelapa, seperti itu. Baik adik-adik sekalian, setelah tadi kita sudah membahas tuntas mengenai tes LAO melalui analisa contoh teks yang sudah kakak berikan, tadi adik-adik sudah belajar mengenai struktur dan juga ciri-ciri kebahasaan dan juga ciri dari tes LAO maupun sifat dari tes LAO. Nah, setelah pembelajaran kali ini kakak akan mengirimkan link dokumen yang berisi teks LAO yang kemudian kakak minta untuk adik-adik sekalian menganalisis. Yang pertama, adik-adik kakak minta untuk mencari informasi yang terdapat pada tes LAO itu. Yang kedua, menganalisa struktur, dan yang terakhir ciri kebahasaannya. Seperti itu ya adik-adik. Untuk detail tugas dan juga format pengerjaan akan kakak kirimkan melalui link setelah ini. Untuk durasi pengerjaannya kakak beri waktu selama 1 hari untuk nanti kalian bisa kirimkan kembali kepada kakak melalui Google Classroom, dan nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian yang dapat kakak sampaikan, ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga melalui video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan juga pemahaman bagi kita semua, khususnya mengenai tes LAO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker.